Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Setio. Pada kesempatan kali ini dan kebetulan hari ini hari libur weekend tanggal 2 April 2021, dan pada hari ini juga insya Allah saya sempatkan untuk membuat konten biar konten saya itu rame lah seperti itu. Sambil nanti kita ngobrol-ngobrol terkait dengan sistem kepemerintahan ataupun terkait dengan yang lainnya. Mungkin dari teman-teman ada yang bekerja di pemerintahan dan bahkan turut andil dalam merasakan aktivitas kepemerintahan itu seperti apa dan bagaimana. Tentu dalam hal ini juga membutuhkan suatu pembelajaran yang dirasa benar-benar harus dipelajari. Jangan sampai suatu tindakan ataupun suatu keputusan ini nanti yang diambil ke depannya bisa berdampak yang tidak baik bagi diri sendiri ataupun kemaslahatan umat. Dalam kepemerintahan pasti juga tidak asing yang namanya terkait dengan permainan politik ataupun bisa disebut pada istilah money politik tentu. Tapi biar bagaimanapun juga diri sendirilah yang bisa mengontrol terkait dengan suatu peristiwa ataupun kejadian seperti itu. Apakah diri sendiri ini mampu, apakah diri sendiri ini bisa membentengi diri sendiri, dan tentu apakah diri sendiri ini bisa membuat perubahan atau sebagai dasar agent of change, atau malah justru sebaliknya, diri sendiri ini tidak bisa mengontrol, tidak bisa menghandle, tidak bisa menguasai, sehingga terjerumuslah dalam hal-hal seperti itu. Amat disayangkan jika penerus bangsa ini terjerumus dalam hal seperti itu di dunia politik. Memang sih kalau di dunia politik semuanya bisa berperan dan ikut andil dalam hal seperti itu, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari setiap insan pun juga menggunakan sistem politik tanpa disadari. Tapi ya amat disayangkan juga sih kalau memang penerus bangsa itu juga ikut terjerumus dalam hal seperti itu, dan itu sangat disayangkan. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang sudah berantisipasi, sudah mewanti-wanti agar hari ini tidak terjadi, dan mungkin sebagian dari teman-teman sudah mempunyai power tersendiri untuk sebagian dari bentuk agent of change. Namun karena sikon yang ada pada saat itu, situasi yang tidak mendukung, dan pada akhirnya suatu stigma yang sudah disusun rapi agar tidak terjadi hal seperti itu akhirnya terkalahkan karena sikon yang tidak mendukung. Ya, ini saya atur dulu karena ini saya pegang kameranya, HP maksudnya, bukan kamera. Dan ini saya sambil nyicil tugasnya untuk deadline bulan April. Semoga bisa berjalan dengan lancar, semoga bisa dieksekusi dengan sebaik-baik mungkin, dan semoga dalam hal ini baik diri saya sendiri ataupun teman-teman yang lain semoga bisa bersama-sama dalam berproses, bersama-sama dalam paling tidak itu menindaklanjuti keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seperti itu. Baik, saya atur dulu kameranya dan tetap saksikan ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah ini udah saya atur kameranya, dan sedikit saja
Terkait dengan konten saya ini, terkait dengan anak muda yang sedang membara, yang darah muda adalah sudah bangkit-bangkitnya terkait dengan kegenerasian. Nah, apalagi ketika ikut andil dalam suatu kepemerintahan, nah ini harus hati-hati dan harus benar-benar melihat segala dari berbagai aspek, bukan hanya dari aspek kepemerintahan, tapi juga ke masyarakat, nilai kemanusiaan itu seperti apa, terus interaksi sosial itu bagaimana, sesuai enggak, apalagi terkait dengan, mohon maaf tanda kutip, money politik ya. Memang sebenarnya itu money politik itu sudah kebudayaan bagi diri sendiri, sudah ada dan bahkan terjadi baik bagi diri sendiri ataupun lingkungan di sekitar. Meskipun tanpa kita sadari, dalam kehidupan sosial itu pasti ada yang namanya permainan kepolitikan seperti itu. Tapi kebanyakan kita nggak ngeh kalau cara yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ini bagian dari salah satu kepolitikan seperti itu. Nah, ketika anak muda ataupun penerus bangsa ini ikut andil dalam satu sistem pemerintahan, paling tidak komitmen yang harus dipegang teguh, komitmen jati diri yang harus diterapkan dalam satu sistem kepemerintahan. Misal ada suatu keputusan yang dimana dirasa itu tidak sesuai ataupun tidak sinkron dengan nilai-nilai kemasyarakatan, tetapi justru malah menguntungkan kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Nah, ini amat sangat disayangkan. Ketika hal itu terjadi, paling tidak kita harus mengingatkan, paling tidak kita harus mempunyai komitmen. Kalau memang kita sudah mengingatkan tapi nggak ada hasil, paling tidak komitmen sendiri itu pasti ada, harus tertanam dalam benak diri pribadi. Ketika dirasa itu tidak sinkron dengan kemasyarakatan, oke, itu urusan yang bersangkutan. Paling tidak saya pemikirannya dan komitmen saya bukanlah demikian. Komitmennya adalah terkait dengan bagaimana kesejahteraan dan keadilan ini bisa dirasa bagi semua masyarakat tanpa terkecuali, tanpa melihat latar belakang dan background. Nah, meskipun demikian, memang sulit ya terkait dengan hal seperti ini karena karena sudah ada dalam sistem internal itu. Paling tidak mau nggak mau kita harus bertanggung jawab terkait dengan keputusan yang diambil oleh kepemimpinan dalam satu kepemerintahan. Meskipun itu bukan satu keputusan yang dirasa itu melalui diri sendiri, tapi melalui orang lain, dan notabene adalah kepemimpinan dalam satu pemerintah. Paling tidak kita harus bertanggung jawab, kita harus mempertanggungjawabkan karena kita berada dalam satu internal. Mau nggak kita harus bertanggung jawab seperti itu. Kalau memang kita nggak mau, nah ini yang dirasa itu ini bukan salah satu penerus atau anak bangsa yang sejatinya ini bisa dikatakan sebagai gen of change. Jangan sampai seperti itu. Apapun yang terjadi, apapun keputusan yang diambil oleh kepemimpinan dalam satu pemerintah itu, kita juga harus ikut ambil dalam bertanggung jawab. Contoh kecil, paling tidak komitmen kita tadi yang bertolak belakang dengan suatu keputusan atau kebijakan dari kepemerintahan itu, paling kita bisa mendekati secara personality. Kita bisa membantu semampu dan sekuat dan sebisa kita. Paling tidak kita ada komitmen sendiri, ada pemikiran sendiri, ada ranah tersendiri yang bertolak belakang dengan kepemimpinan dalam satu pemerintah yang dirasa, mohon maaf, tidak sesuai dengan nilai-nilai kemasyarakatan. Nah, untuk yang kedua adalah terkait dengan prosedur ataupun pengelolaan dalam database. Nah, ketika anak muda itu sudah ikut andil dalam kepemerintahan, apalagi identiknya anak muda kan happy fun ya. Nah, apalagi terkait dengan database. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan, benar-benar harus dicermati lebih sesama. Jangan sampai database yang kita input, database yang kita kerjakan ini tidak sesuai dengan apa yang ada dalam suatu kehidupan sosial kemasyarakatan. Jangan sampai.
harus benar-benar sesuai dengan sasaran, tepat sasarannya, harus benar-benar sinkron dengan kehidupan masyarakat. Jangan sampai kita ngejar deadline, biasanya kan misal deadline-nya itu 20 April, tapi jauh-jauh hari itu kita hanya happy fun, kita hanya menikmati masa-masa muda, kita hanya menikmati enjoy dengan kehidupan pribadi, sehingga kita lupa akan tanggung jawab dan tugas yang ada pada diri kita sebagai mana yang sudah ikut andil ataupun terjun dalam satu sistem kepemerintahan. Paling tidak itu kita cicil lah, kalau memang kita dirasa harus menikmati masa muda, oke, kita jangan lupa untuk menyampingkan tugas dan tanggung jawab kita yang sudah terjun dalam kepemerintahan. Kita harus cicil, kita harus ngatur manage waktu dengan sebaik mungkin. Paling tidak kita menyisakan sehari minimal 2 jam lah, atau 1 jam, maksimal 2 jam, agar deadline yang tanggal 20 April itu bisa dilaporkan dan bisa diinput, di entry sesuai dengan keadaan yang ada pada masyarakat, biar bisa tepat sasaran, bukan hanya asal-asal entry data, tetapi justru malah data yang kita entry adalah tidak sesuai dengan kemasyarakatan. Nah, ini yang amat sangat disayangkan. Terus terkait dengan itu terkait dengan pendataan ataupun pembukuan, terus terkait dengan laporan. Nah, laporan ini ketika kita diberikan wewenang, ketika kita diberikan suatu kepercayaan untuk melaporkan agenda yang ada pada kehidupan kemasyarakatan. Nah, ini kita harus harus menyampaikan apa adanya. Jangan sampai kita menyampaikan itu yang sudah di schedule, yang sudah di skenario, yang sudah dibuat-buat, yang notabene itu adalah yang baik-baik kita sampaikan, tapi yang buruk malah kita tidak sampaikan. Ini yang salah, justru salah kaprah. Justru kebaliknya, yang apa adanya, yang sesuai dengan keadaan masyarakat itu yang harus disampaikan kepada yang bersangkutan agar bisa ditindaklanjuti dan agar kehidupan kemasyarakatan ini diharapkan bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, terus terkait dengan jiwa-jiwa ataupun generasi muda pada saat ini itu harus benar-benar hati-hati, jangan sampai kita gegabah dalam mengambil suatu keputusan, jangan sampai kita itu terlena dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu, jangan sampai kita itu puas dengan hal itu saja. Kita mempunyai tanggung jawab, kita mempunyai suatu wewenang yang sangat, mungkin ini bukan besar, mungkin ini bukan kecil, tapi wewenang ini harus bisa dirasakan, harus bisa membawa perubahan yang baik bagi kehidupan masyarakat, apalagi terkait dengan sumpah jabatan. Jangan sampai kita hanya berekspektasi bahwasanya sumpah ataupun ikrar dalam jabatan itu, kepemerintahan itu hanya sebagai formalitas. Jangan sampai, ya namanya ikrar itu mau gak mau harus kita jalankan, mau gak mau harus kita realisasikan, meskipun itu gak sesuai dengan diri kita, tapi itu ada kemanfaatan bagi masyarakat, itu harus dijalankan. Nah, yang perlu saya sampaikan, yang ingin sekali secara bersama-sama mengingatkan dalam konten saya ini, ketika apa yang terjadi dalam kehidupan sosial kita, apalagi terkait dengan kepemerintahan, apapun itu yang ada, apapun itu yang terjadi, kita harus berpegang teguh pada prinsip dan komitmen diri sendiri, bahwasanya ketika dirasa suatu kebijakan, keputusan itu tidak membawa dampak ataupun kemanfaatan bagi masyarakat,
paling tidak prinsip ataupun komitmen diri sendiri ini tetap ada pada diri. Jangan sampai prinsip nilai jati diri ini luntur seketika, hilang seketika hanya gara-gara suatu keputusan yang dirasa itu membawa manfaat bagi kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Jangan sampai. Yang namanya jati diri, apalagi generasi penerus bangsa ini sangat diharapkan sesuai dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sesuai dengan nilai konstitusi, sesuai dengan keadaan yang ada di sekitar, bukan sesuai dengan kepentingan pribadi secara personality, bukan juga terkait dengan kepentingan antar kelompok. Nah, terus yang kedua adalah terkait dengan keputusan tadi yang sudah saya sampaikan, bahwasanya mau nggak mau kita harus ikut tanggung jawab dalam suatu keputusan ataupun kebijakan yang diambil oleh kepemimpinan dalam suatu kepemerintahan, meskipun itu bukan diri sendiri, bukan diri ini yang mengambil suatu keputusan ataupun kebijakan, tapi baik ataupun tidaknya ataupun buruk yang diambil oleh kepemimpinan dalam suatu pemerintah itu terhadap masyarakat, diri ini harus ikut andil dalam bertanggung jawab. Kita harus benar-benar ikut andil dalam bertanggung jawab, karena itu bukan persoalan sepele. Misalnya saja ketika putusan itu dirasa tidak ada manfaat bagi masyarakat, biar bagaimanapun juga diri ini harus ikut tanggung jawab seperti kita menyampaikan kepada masyarakat ataupun kepada pihak terkait bahwasanya ini yang benar seperti ini. Nah, ini yang sesuai dengan kemasyarakatan itu adanya seperti ini. Misal perekonomian UMKM itu anjlok. Terus apalagi ini ada terkait dengan mikro ya, terkait dengan PKM ataupun mikro juga tonggo, bahwasanya banyak usaha-usaha pedagang kaki lima ini yang mana kesulitan untuk mencari rezeki karena keterbatasan jam. Nah, ini juga ikut disampaikan bahwasanya di lapangan itu tidak tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pembukuan, apa yang ada dalam laporan. Karena yang terjadi di lapangan itu bukanya jam berapa, terus mau nggak mau harus tutup jam 8 malam, jam 8 atau jam 9 malam, seperti itu. Padahal rame-ramenya itu di pukul sekitar jam 7. Nah, ini kan amat disayangkan ya. Paling tidak harus ada, ketika ada keputusan dari pemerintah, paling tidak ada solusi terkait dengan hal ini. Jangan sampai hanya memutuskan saja, tetapi solusi yang didapat dari pemerintah terhadap rakyatnya itu enggak ada. Nah, sebaliknya malah justru pengusaha-pengusaha besar yang notabene adalah konglomerat itu malah enak-enakan, happy fine ketika ada teguran dari pihak berwajib. Mereka dengan mudahnya, mereka dengan leluasa membayar sejumlah nominal untuk melancarkan rencananya, misal tutup bebas, seperti itu. Nah, terus yang kedua yang ingin saya sampaikan pada teman-teman, terutama bagi generasi penerus bangsa, ketika dirasa masalah tentang kemasyarakatan dan kepemerintahan itu dirasa tidak sinkron, tidak sesuai dengan nilai-nilai kemasyarakatan. Nah, ini mohon kerjasamanya, dan tolong kita itu harus benar-benar mengutamakan kemasyarakatan. Jangan sampai kita itu mengutamakan sistem kepemerintahan. Yang jelas-jelas yang raja adalah rakyat, bukan yang raja adalah sistem pemerintahannya, bukan. Yang harus kita perhatikan, yang harus kita pedulikan adalah rakyat, bukan kepemerintahan ataupun kepemimpinannya. Apapun itu yang terjadi dan bagaimanapun situasi dan kondisinya,
tetap kita harus mengutamakan rakyat. Terus yang terakhir, apapun yang terjadi, bagaimanapun bentuk dan situasi kondisinya, kita jangan sampai takut akan konsekuensi. Selama kita benar, selama kita beranggapan bahwasanya ini yang saya lakukan adalah sesuai dengan nilai-nilai kemasyarakatan, mari kita lakukan secara bersama. Jangan sampai kita takut akan hukum, meskipun kita tahu hukum itu mudah untuk dimanipulasi, mudah untuk dibeli. Paling tidak kita harus komitmen ini adalah bagaimana biar bisa kemasyarakatan ini bisa dijangkau, bisa dirasakan benar-benar tanpa adanya suatu settingan, tanpa adanya suatu skenario seperti itu. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada teman-teman. Mungkin ini kita saling sharing, dan jika memang dirasa ada pertanyaan bisa meninggalkan jejak kalian di kolom komentar, dan jangan lupa klik tombol like-nya ya, terus subscribe, dan jika dirasa bermanfaat silahkan dibagikan kepada teman-teman. Kita saling berbagi, saling sharing demi memperbaiki sistem kepemerintahan yang ada. Bukankah itu jauh lebih baik daripada kita malah diam diri terkait dengan adanya suatu persoalan, suatu permasalahan yang dirasa itu tidak sinkron, tapi kita hanya diam diri, kita sindikat dahulu karena kita memang melihat background dan latar belakang tidak sesuai dan tidak sinkron seperti itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.